Sampai aku depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri aku ngajak kita tuh bunuh diri. Netizen gak berhenti komen seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini Usut punya usut, ini perempuan pengen dirawat. Dia iri sama ODGJ yang dirawat sama Teh Novi. Iya. Iya. Dia pengen dirawat juga. Tapi mohon maaf ya, kita ngerawatnya ODGJ yang masih lurus, yang masih lempeng pemikirannya. Ini udah bengkok banget, udah susah buat diobatin. Ini kayaknya kalau model begini yang ngerawat Pak Purnomo. Pak Purnomo, tolong dong, ya rawat nih. Ayolah Pak Purnomo, bikin resah. Yuhu, makin seru well. Barusan Teh Novi posting VT baru well. Isinya tentang Teh Novi melakukan tes rambut well. Mungkin di situ juga ada tes kuku well. Di captionnya Teh Novi menulis dia siap mau dites apapun well. Segala macam tes dia siap well. Kita tunggu well. Prosesnya kurang lebih 7 hari untuk hasil tes rambut dan tes kuku ini well. Nah dari situ kita bisa lihat ya well, hasil yang akan kita bisa tonton bersama well. Kalau sampai negatif tuh avocado siap-siap well. Jangan lari abang. Abang jangan lari. Oke? Kalau seandainya parah, saya melihat ya sekenceng-kencengnya dia, saya lihat masih oke lah. Walaupun dia sempat menyinggung teman-temannya gitu kan, ya itu menurut saya secara hukum dia masih oke lah. Ya, saya harus objektif menilai. Tapi Andilau sudah offset dia, luar biasa offsetnya dia. Oke bang, mungkin soal petisi bang. Kalau petisi kan ini banyak yang mempertanyakan gitu ya. Bisa Teh Novi juga nge-share di akunnya yang mungkin itu juga bukan buatan Teh Novi, petisi untuk mengembalikan uangnya Pak Agus. Ya, kemarin saya juga ngobrol sama ada salah satu donatur kan. Dan donatur itu memang sudah menyatakan bahwa dia juga tidak mau kalau uang itu digunakan untuk di luar daripada tujuan penyembuhan. Nah kalau petisi ini dibuat, saya setuju, tidak masalah gini loh. Memang di dalam ajaran agama kita ya, kalau seandainya kita sudah melakukan sedekah, donasi, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, mau uang itu digunakan untuk apa, amalnya pasti dapat. Tapi permasalahannya, nah ini belum selesai kegiatan sosialnya, belum selesai kegiatan kemanusiaannya, masih dalam perjalanan. Ketahuan ternyata penggunaan uangnya tidak digunakan untuk penyembuhan. Nah kalau seandainya kita mengetahui ya bahwa uang yang kita sumbangkan ini ternyata tidak digunakan untuk penyembuhan, ternyata digunakan untuk apalagi bayar utang dan sebagainya, dan penyumbangnya harus bisa mencegah. Kenapa kalau misalnya saya ngasih uang orang ini saya kasih ini buat makan, tiba-tiba orang yang mau makan enggak, saya mau beli narkoba, dan kita tidak mengambil uang itu. Ketika dia bermasalah, kita bermasalah juga, karena kita tahu bahwa digunakan tidak benar. Nah sekarang saya mendorong silakan buat petisi. Kenapa? Kalian mencegah agar uang ini tidak digunakan di luar daripada pengobatan. Jadi boleh, bagus aja. Bahkan saya kemarin memberikan masukan kepada Novi sebagai ketua yayasan, andai kata petisi dibuat dan mereka sepakat bahwa uang ini tetap dikelola oleh yayasan. Karena yayasan itu dia punya kewajiban mengelola. Kelolanya digunakan untuk apa itu terserah yayasan. Sepanjang si donatur ini memberikan pernyataan kepada Novi bahwa
mereka mencabut kembali donasinya dan diserahkan ke yayasan untuk dikelola yang tepat guna. Saya setuju petisi saya setuju. Terakhir bang, ini kan berhubung uang semua donasi